Ayo silakan. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Enggak. Ya. Oh, bukan Umi. Bukan orang Mawarid, bukan ya. Halo. Gimana kita tes kemarin I sama dengan E kali sigma kali T pangkat T-nya pangkat berapa? 4. T-nya pangkat 4 ya. Dan T-nya harus dalam satuan apa, Nak? Kelvin. Untuk Kelvin dari Celsius ke Kelvin diapain kemarin? Tambah 7273 ya. Ceritanya sudah paham ya, harus berangkat dari 0 Kelvin. Oke. Kemudian setiap permukaan yang meradiasikan kalor pada prinsipnya meradiasikan gelombang elektromagnetik. Besar panjang gelombang elektromagnetiknya memenuhi persamaan hukum pergeseran Wien. Nah, persamaan hukum pergeseran Wien sama dengan apa kemarin? Lambda M kali T sama dengan konstan. Apa yang dimaksud dengan lambda M? Panjang gelombang. Dengan lambda M? Ketika energi pancar maksimum. Oke, panjang gelombang ketika energi pancarnya adalah maksimum ya, benar ya? Oke, jadi bukan panjang gelombang terbesar, bukan, tapi gelombang pada saat radiasinya maksimum. Oke. Kemudian yang berikutnya, perkembangan daripada teori cahaya adalah Planck mengemukakan partikel-partikel cahaya itu disebut dengan kuanta atau foton, di mana satu partikel cahaya energinya sama dengan berapa? H dikali F. E sama dengan H kali F. Jadi disebutnya partikel bukan karena masanya, tapi karena paket energi, begitu ya. Yakni energinya adalah E sama dengan H kali F. Bukti bahwa teori cahaya sebagai partikel itu benar, itu dari eksperimen apa? Oh, kemarin? De Broglie. Oh, de Broglie toh? Bukan. Ayo. Bukti bahwa partikel cahaya itu benar adalah dari peristiwa atau eksperimen apa? Efek fotolistrik dan juga efek Compton. Nggak boleh lupa ya, efek fotolistrik dan efek Compton. Beda efek fotolistrik dan efek Compton terletak di apanya? Bedanya? Elektronnya. Kalau efek fotolistrik elektronnya dalam ikatan atom, kemudian kalau efek Compton elektronnya berupa elektron bebas. Kemudian kalau ditelisik lagi bahwa kalau pada efek fotolistrik semua energi foton diserap elektron, tapi kalau pada efek Compton hanya sebagian energi foton diserap oleh elektron. Oke, jadi kalau dikatanya kesamaannya, ya sama-sama membuktikan bahwa energi foton, yang foton sebagai partikel itu adalah memang betul, atau energi foton itu adalah betul. Oke, perkembangan berikutnya kemarin bahwa setelah adanya efek fotolistrik, efek Compton, maka muncullah teori yang namanya dualisme gelombang partikel. Artinya apa? Artinya adalah cahaya itu sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Diingatkan kembali oleh saya. Bukti cahaya sebagai gelombang ya dapat mengalami peristiwa gelombang atau fenomena gelombang. Apa itu? Dipantulkan, dibiaskan, dibelokkan, diintervensi, kemudian mengalami polarisasi, mengalami pembiasan. Nah, bukti cahaya sebagai partikel adalah mengalami efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, berangkat dari sifat itu, maka muncullah dari hipotesa de Broglie. Apa yang disampaikan oleh de Broglie? Partikel punya sifat gelombang. Partikel juga mempunyai sifat gelombang atau gelombang partikel. Nah, persamaan panjang gelombang de Broglie sama dengan apa? Ayo, persamaan gelombang de Broglie, lambda sama dengan apa dibagi apa, nak? H dibagi P, bagi momentum ya. Nah, sekarang perkembangan dari de Broglie yang harus kita pahami adalah kalau untuk partikel-partikel besar memang sifat gelombangnya tidak nampak. Tapi kalau untuk partikel kecil elektron ternyata apa yang disampaikan de Broglie itu betul. Jadi disitulah diterimanya hipotesa daripada de Broglie tersebut.
Nah, makanya pengembangan dari soal gelombang de Broglie ya biasanya hanya elektron yang diberi beda potensial. Oke, sekarang panjang gelombang elektron, jika elektron diberi beda potensial V, halo? Halo? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ya, panjang gelombang kalau elektron diberi beta potensial V, maka lambdanya sama dengan apa perumusnya kemarin? H sama dengan H per akar 2 UN. H per akar ya, betul. Jadi kalau dengan potensial, H dibagi akar 2. Ya, oke. Nah, jadi dari yang kemarin itu adalah tentang dualisme dan radiasi. Nah, hari ini kita masuk di relativitas. Oke. Sebagai informasi lagi kemarin bahwa Einstein mendapatkan hadiah Nobelnya karena teori apa? Listrik. Halo? Kemarin sudah Bapak sampaikan, jadi Einstein mendapatkan hadiah Nobel karena teori relativitasnya fotolistrik. Padahal Einstein terkenal dengan teori relativitasnya. Oke, hari ini kita akan masuk pada teori relativitas. Saya share ya, dan Anda perhatikan seperti biasa, nanti dicoret-coret untuk dicoba ditulis persamaannya. Oke, bisa terlihatkah? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, yuk sudah. Teori relativitas khusus, perhatikan Bapak agak cepat. Nah, inilah yang kita pelajari selama ini. Artinya sebelum mempelajari teori relativitas khusus, kita sudah belajar tentang mekanika klasik atau teori relativitas Newton. Yang pada prinsipnya disebutkan Newton mengatakan adalah semua gerak itu ada relatif. Sekarang saya tanya dulu, kapan suatu benda atau partikel dikatakan bergerak? Kayaknya tidak sama dengan Jika, ayo kapan suatu benda atau partikel dikatakan bergerak? Nah, jawabannya adalah dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi. Jadi benda dikatakan bergerak jika dan hanya jika mengalami perubahan posisi, ada perpindahannya. Maka contoh konkretnya adalah kalau kita duduk di kursi, kemudian tangan kita menari bergoyang-goyang, maka apakah kita dikatakan bergerak? Jawabannya hati-hati. Secara konsep fisik, karena kita tetap berada di tempat itu, tidak berpindah, tidak mengalami perubahan posisi, maka kita tidak bergerak. Jadi konsep gerak itu adalah jika dan hanya jika adalah mengalami perubahan posisi. Kemudian yang berikutnya, selama ini bahwa untuk menentukan posisi kita tentu memakai namanya kerangka acuan. Nah, kerangka acuan yang dimaksud kita berangkat dengan pengertian kerangka acuan inersia. Yang dimaksud dengan kerangka acuan inersia adalah kerangka yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka itu dengan kecepatan konstan. Artinya, jadi kalau misalkan kita berada dalam suatu ruangan, taruhlah acuannya di pojok atau sudut ruangan itu, maka kalau kita bergerak ya kita mengacunya ke pojok atau sudut itu. Maka kalau berdasarkan dari pojok sudut itu posisi kita berubah, maka berarti kita dikatakan bergerak. Nah, pojok atau sudut itulah yang disebut dengan kerangka acuan inersia. Begitu maksudnya. Oke, itu adalah untuk mereview kembali pengertian di fisika klasik. Sekarang kita masuk di Newton. Nah, ini nanti saya share juga, tapi pengertiannya adalah seperti tadi untuk kerangka acuan inersia. Oke, saya berangkat dari sini. Perhatikan, boleh ditulis. Sebelum teori relativitas atau sebelum fisika modern, maka dari para ilmuwan, bahkan kalangan ilmuwan, kalangan gereja, kalangan umum pun mengatakan atau menganggap ada suatu medium yang disebut dengan medium ether. Dasar pemikiran itu adalah bahwa cahaya matahari dapat mencapai ke bumi itu melewati suatu ruang hampa udara.
Nah, maka dari situ dikembangkanlah namanya suatu medium, yakni suatu tempat perambatan yang disebut dengan medium ether. Nah, akan tetapi uniknya dan hebatnya dan sekaligus lucunya adalah para ilmuwan dan kalangan gereja dan kalangan umum pun mengatakan ether itu tidak bisa menyebutkan dimensinya apa. Dimensi itu maksudnya apakah bentuknya padat, cair, atau gas, itu enggak. Cuman semuanya berkeyakinan bahwa ether itu ada, Nah, berangkat dari situlah, maka ada ilmuwan yang mencoba untuk membuktikan atau menguji apakah memang medium ether itu ada atau tidak. Oke. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Inilah ilmuwan yang bernama Michelson Morley itu menguji medium ether. Michelson Morley mengujinya adalah dengan meletakkan dua cermin raksasa, dua cermin yang sangat besar itu, pada dua tempat yang saling berjauhan, ilustrasinya seperti itu. Kemudian ada sumber cahaya yang ditembakkan pada salah satu cermin. Sebagaimana kita ketahui, kalau cahaya dikenakan pada cermin, maka oleh cermin akan dipantulkan, kan gitu ceritanya. Maka cahaya yang dipantulkan oleh salah satu cermin itu akan mengenai pada cermin satunya lagi. Kemudian dari cermin satunya lagi pun juga akan dipantulkan, kemudian ditangkap oleh pengamat atau oleh teleskopnya. Dengan berbagai macam sudut datang dari sumber cahaya atau dengan berbagai macam kondisi cahaya yang ditembakkan, kemudian dicatat di teleskopnya waktu datangnya, baik pada saat cahaya itu searah maupun saling tegak lurus terhadap daripada asumsi medium ethernya, maka diperoleh suatu hal yang sangat menakjubkan. Pengertian sangat menakjubkan itu adalah dengan asumsi atau dengan arah cahaya yang dimisalkan medium ethernya itu sama, dan dengan arah cahaya yang medium ethernya itu berlawanan, dan juga dengan arah cahaya yang medium ethernya itu arahnya tidak searah dan juga tidak berlawanan, artinya membentuk suatu sudut tertentu. Nah, didapatkan hasil oleh Michelson Morley yang seperti ini. Langsung saja Bapak yang ini, bahwa perbedaan waktu dari berbagai macam sudut atau kondisi cahaya yang ditembakkan itu tidak signifikan, artinya adalah perbedaan waktunya sangat kecil sekali. Oleh karena perbedaan waktunya sangat kecil sekali atau boleh dikatakan adalah tidak ada bedanya atau sama, maka disimpulkan adalah cahaya yang diasumsikan searah dengan medium ether dengan cahaya yang diasumsikan berlawanan dengan medium ether ternyata kecepatannya adalah sama. Nah, berangkat dari situlah maka hasil dari Michelson Morley itu adalah mengatakan bahwa kalau selama ini anggapan ada medium ether ternyata tidak terbukti, atau dengan kata lain medium ether itu diuji oleh Michelson Morley ternyata tidak ada. Nah, berangkat dari situlah mulai daripada para ilmuwan akhirnya untuk mencoba mengkanter atau memperdebatkan, tapi pada akhirnya lama-kelamaan bahwa semuanya akan mengaminin atau akan mengatakan dan setuju bahwa memang medium ether itu tidak ada. Karena apa? Karena sudah diuji secara ilmiah, tereksperimen dengan baik, dan hasilnya pun bisa dicatat, dan ternyata hasilnya adalah memang perbedaan waktu antara ether datang dengan ether berlawanan itu adalah tidak ada. Jadi seperti itu. Oke. Nah, oke, halo. Ya, Pak. Saya masih ada temannya ya, kan? Iya, Pak. Oke, ya. Ya, oke, hadir ya. Sorry, ada gangguan sebentar. Ya, ada gangguan sebentar.
Iya Ya. Pak, nggak apa-apa. Nah, maka dari pengertian Michelson-Morley yang seperti itu ternyata adalah, nah ini perhatikan untuk kita masuk di relativitasnya. Sekarang begini. Nah, saya cerita dulu. Sekali lagi dari Michelson-Morley tadi akan disimpulkan medium ether itu tidak ada. Yang kedua adalah sebenarnya dari Michelson-Morley itu akan menandaskan bahwa antara cahaya yang disorotkan dengan cahaya yang meninggalkan pengamat, jadi disorotkan ke pengamat dengan yang meninggalkan pengamat, ternyata itu mempunyai kelajuan yang sama, atau dengan kata lain tidak dipengaruhi oleh gerak relatif daripada cahaya itu sendiri, pada sumber dan pengamat cahaya. Nah, maka berangkat dari sanalah postulat Einstein, relativitas khusus Einstein ada dua postulat. Tapi perlu saya sampaikan di sini. Jadi gini maksud saya. Einstein di dalam hal mengemukakan teori relativitasnya ini, dia sebenarnya tidak mendasarkan atau belum ada dasarnya atau belum ada eksperimen yang dilakukan oleh Morley, gitu maksud saya. Belum ada atau belum ada hasil yang dilakukan oleh Morley. Dan Morley pun gitu, hati-hatinya Morley. Michelson-Morley pun juga tidak bermaksud untuk menguji dari postulat Einstein ini. Nah, hebatnya di situ. Jadi saling tidak seterkait, tapi ternyata itu nanti akan sangat mendukung dari teori postulat Einstein. Oke, perhatikan postulat Einstein, ada postulat 1, postulat 2. Saya kasih waktu 2 menit, silakan untuk dituliskan. Baru Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Silakan. Ini bisa ditampilkan kan ya? Bisa ditampilkan ya? Bisa Pak. Bisa, yuk silakan postulat 1 dan postulat 2 untuk Anda tuliskan dulu. Yuk. Kasih 2 menit, benar selesai untuk menuliskannya. Oke, sudah kelarkah nulisnya? Belum Pak, baru yang pertama. Belum, Pak. Oke, ya, oke. Ya, 1 menit lagi, silakan. Ya, oke. Saya coba untuk sedikit jelaskan. Postulat pertama, seperti yang Anda tulis itu adalah pada prinsip postulat pertama itu maksudnya Einstein gini.
Sama dengan dari relativitas Newton yang tadi, yang Bapak info di depan tadi, bahwa semua gerak itu berdasarkan kerangka acuan inersia. Sehingga maksudnya Einstein itu begini, nanti apa yang disampaikan Einstein itu ya tidak merubah konsep tentang kerangka acuan inersia, tentang pengertian gerak dan seterusnya yang selama ini atau selama fisika klasik atau Newton itu sudah kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalimatnya adalah jelas bahwa cepat rambat cahaya itu tidak tergantung gerak relatif sumber dan pengamat. Artinya baik saling mendekat maupun saling menjauh, maka kecepatan atau cepat rambat cahaya itu besarnya konstan. Nah, berdasarkan dari yang di sini maka boleh kita coba untuk asumsi untuk simpulkan bahwa di alam semesta ini kecepatan terbesar dan kecepatan yang paling besar yang ada itu adalah kecepatan cahaya. Gitu maksudnya adalah di situ. Nah, ini disebut dengan postulat. Tadi Bapak belum jelas. Apa yang dimaksud dengan postulat? Postulat itu begini. Postulat itu adalah sesuatu yang menjadi acuan dan itu akan dianggap betul selama tidak ada yang menggoyahkan atau tidak ada yang membantah tentang itu. Dan ternyata postulat kedua Einstein itu tidak terbantahkan oleh siapa? Oleh eksperimen siapa tadi? Morley. Halo? Padahal tidak saling berkaitan, tapi ternyata postulat kedua Einstein yang cahaya cepat lambatnya itu tidak tergantung gerak relatif pengamat maupun sumber itu sudah teruji oleh siapa tadi? Oleh dieksperimen siapa? Oleh Michelson-Morley kan? Oke, oleh Michelson-Morley. Artinya adalah dengan postulat 1 dan 2 ini Einstein tetap bisa melenggang karena setidaknya sampai pada saat itu dan bahkan sampai sekarang itu pun juga tidak ada yang menggoyahkan tentang kedua postulat ini. Maka anak-anak boleh diberi garis bawah. Dengan dari teori relativitas maka biasanya ditanyakan begini secara konsepsi. Kalau selama fisika klasik atau fisika Newton, maka besaran waktu itu disebut konstan. Jadi kalau nanti ada kalimat jebakan atau hati-hati, kalau pada saat fisika klasik atau Newton bahwa besaran yang disebut dengan konstan atau tetap itu adalah waktu. Tapi berdasarkan relativitas nanti, bahwa yang konstan atau tetap itu apa? Ayo, pintar. Silakan. Apa? Kecepatan cahaya. Jadi hati-hati nanti yang pada relativitas yang konstan itu bukan lagi waktu, tapi kecepatan cahaya. Oke ya, kita lanjut ya. Yuk, silakan konsentrasi sekarang. Oke, kecepatan relatif. Nah, sekarang perhatikan ada mobil, kemudian di dalam mobil ada orang A, kemudian A itu dia melemparkan benda ke arah depan, taruhlah B yang dilemparkan, kemudian di luarnya ada pengamat D. Sekarang coba Bapak berikan begini dan tolong untuk dijawab. Kecepatan mobil terhadap D, perhatikan terhadap D, itu 10 meter per second. Kemudian kecepatan benda B yang dilempar oleh A itu adalah 5 meter per second. Maka dengan demikian kalau ditanya berapa kecepatan B yang dilihat atau diamati oleh D? Berapa menurut Anda? Yang mana, Pak? Saya ulangi. Kecepatan A atau kecepatan mobilnya 10 meter per second terhadap D. Kemudian kecepatan benda B yang dilempar oleh A itu adalah 5 meter per second terhadap A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, maka kecepatan B menurut pengamat D, menurut pengamat yang di luar mobil, itu kira-kira sama dengan berapa? 15 kan? Sama dengan 15 kan? Oke. Itulah yang selama ini kita pakai, penjumlahan kecepatan relativitas, penjumlahan kecepatan mekanika klasik atau Newton. Nah, sekarang coba kalau misalkan dari kecepatan A di dalam mobil atau kecepatan mobilnya itu 0,8 C, terus kemudian benda yang dilemparkan oleh A itu kecepatannya 0,6 C terhadap A.
Maka kecepatan bola B itu menurut pengamat D akan menjadi berapa? 1,4. Berapa? 1,4 C. Padahal menurut postulat 2 tadi bahwa kecepatan terbesar itu apa? Cahaya. C saja kan? C Oh, iya. saja atau kecepatan cahaya kan? Nah, dengan demikian Einstein mengoreksinya seperti itu. Lihat Bro, kalau mobilnya 0,8 sementara B-nya dilempar 0,6, maka menurut D kecepatannya 1,4 C. Hal itu tentu nggak mungkin, nggak boleh menurut dari postulatnya. Nah, itulah cara untuk menjelaskan dan sekaligus mengkoreksi dari mekanika klasik. Nah, sekarang kalau begitu anak-anak tuliskan cara mencari kecepatan relatif menurut relativitas. Silahkan ditulis, di situ ada VBD sama dengan VBA dan seterusnya. 1 menit silahkan ditulis dan sekaligus gambar mobil dan orangnya. Berikut kecepatan 0,6, 0,8 C juga Anda sketsakan, Anda coret-coretkan begitu. Yuk 1 menit silahkan dituliskan persamaannya dulu, baru Bapak jelaskan lagi. Ini dengan postulat Einstein ya Pak? Ya, yang ini, yang rumus yang di bawah kanan itu Anda tulis dulu VBD sama dengan VBA ditambah dan seterusnya itu. Silakan. Oke, sudah ditulis persamaannya, rumusnya sudah ya. Yuk, sekarang kita coba aplikasikan, dimasukkan ke rumus itu, perhatikan. Yang dari kecepatannya dengan C aja dulu. Ditulis bahwa VAD Anda masukkan 0,8 C. VAD-nya 0,8 C. VBA-nya 0,6 C. VBA-nya 0,6 C. Silakan dihitung ketemu VBD-nya berapa itu? VBD-nya berapa? Silakan. Oke. Berapa per berapa? Berapa per berapa? Jawabnya? 1,4 per 1,4 per berapa, Nak? 1,48. 1,48. Dengan kata lain harganya kurang dari 1 atau lebih besar 1? Kurang dari 1. Kurang dari 1. Ya kan, kurang dari C ya akhirnya ya kan, kurang dari C atau kurang dari 1 C. Nah, itulah yang dimaksud oleh Einstein. Jadi penjumlahan kecepatan, aturan kecepatan relatif itu tidak boleh dan tidak harus menghasilkan harga melebihi dari C. Oke. Sekarang ditulis di bawahnya lagi dengan cara yang sama. Untuk VAD-nya yang BD-nya ketemu berapa? Ingat, Bapak ingatkan C itu 3/10⁸. Maka kalau C kuarter ya berarti menjadi 9/10⁴. Oke. Silakan VBD-nya ketemu berapa kalau kecepatannya dipakai yang meter tadi. Silakan. Ya kali VAD berarti ada bilangan 10 kali 5. Betul. Sama dengan berapa? 50 kan? Betul. VBA kali VAD ketemunya 50, betulkah? Maaf Pak, agak putus-putus di saya. Oke. Ya sekarang yang nggak
VBA kan 5, VAD tadi kan 10 ya, berarti 5 kan 50. 50 dibagi C kuadrat. C kuadrat tadi hasilnya 9 kali 10 pangkat 16. Lima. Sekitar 5. Oke. Sudah bisa ikuti anak-anak? Masih macet sedikit, Pak. Halo. Iya, Pak. Halo. Halo. Iya, oke. Iya, Nah, Pak. sekarang bisa ya. Halo. Ya, oke. Ya, dimaklumin masih pagi, jadi sinyalnya mungkin masih lemot ya. Oke ya, ikutin. Baru bangun. Maksud saya gini, masih berkutat di penjualan kecepatan itu begini. Nanti kalau Anda menjelaskan atau diskusi dengan teman atau dengan dosennya, maka harus yang betul. Karena masih ada anggapan begini bahwa relativitas itu berlaku untuk kecepatan, untuk kecepatan yang kecil berlaku mekanika klasik atau Newton. Jawabannya bukan begitu. Yang betul adalah bahwa relativitas itu ya berlaku untuk semua, baik kecepatan kecil maupun besar. Cuman kalau untuk kecepatan yang kecil, hasil perhitungan relativitas tadi itu adalah sama dengan hasil perhitungan mekanika klasik atau mekanika Newton. Tidak ada pembatasan besar kecil punya siapa-siapa itu enggak, tapi dijelaskannya adalah pada penyumbang kecepatan relativitas untuk kecepatan yang kecil hasilnya sama dengan penjumlahan kecepatan mekanika klasik atau penjumlahan kecepatan relatif mekanika klasik. Begitu ya? Oke? Ya. Halo? Oke, ya. Ya, Pak. Nah, sekarang setelah kecepatan maka teori relativitas dari Einstein yang berikutnya adalah tentang dilatasi waktu. Oke, atau pemekaran waktu. Yang tadi Bapak sampaikan, maka nanti kalau dalam pertanyaan teori atau konsep, sekali lagi delta TP dibagi akar dan seterusnya. Silakan 1 menit dituliskan dulu baru Bapak jelaskan. Ini jadi kalau misalkan kita taruhlah kita pakai arloji jarum daripada itu berputar berdetak 60 kali dalam 1 menit. Kemudian pada saat itu kita sedang duduk, dia sampai 60 kali dalam waktu 1 menit. Atau dengan kata detaknya itu akan menjadi lebih jarang. Nah, itulah yang disebut dengan pemekaran waktu. Bahwa konsep pemekaran atau dilatih waktu hebatnya adalah begini, disebut partikel muon.
partikel muon itu asalnya adalah dari sinar kosmik atau sinar angkasa luar. Maka karena partikel itu berasal dari angkasa luar, maka tidak mungkin untuk kapur barus gitu ya. Pengaruh ruangan untuk kapur barus itu kalau misalkan kita taruh lama-kelamaan kan dia akan habis. Nah itulah yang dimaksud madu hidup. Nah, ceritanya adalah muon itu hanya bisa mencapai pada ketinggian sekitar 10 permukaan air laut. Maka logikanya adalah dari ketinggian sekitar 10 km tadi dia dapat mencapai di permukaan laut atau bumi itu nggak akan mungkin kalau waktu hidupnya itu tetap sama pada saat dia penyelidikan eksplorasi ini dilakukan betul-betul dilakukan. Dalam arti betul dilakukan itu adalah secara besar-besaran banyak kalangan ilmuwan dan pada akhirnya semua mendapatkan data yang sama dalam arti apa? Pada saat dia bergerak dari ketinggian, arti konsep dilatasi waktu atau pemekaran waktu Einstein itu adalah sudah betul. Itu maksudnya adalah di sana, hebatnya di sana. Cuman penemuan muon itu baru diperoleh pada tahun 1968. Sementara Einstein tahun itu sudah ikan lewat relativitasnya, tapi diberikan pada saat Einstein masih hidup, yakni pada teori efek fotolistrik. Andaikan Einstein masih hidup dan teori relativitasnya semua sudah teruji dan betul, ya maka Einstein bukan tidak mungkin akan mendapatkan 2 hadiah Nobel, satu dari efek fotolistriknya, satu dari relativitasnya. Itu berkembang. Jadi buktinya tadi sudah Bapak sampaikan. Nah sekarang kontraksi panjang. Kontraksi panjang maksudnya begini, taruhlah kita pegang penggaris 30 cm. Nah, sama ilustrasinya, penggaris itu kita bawa terbang, kita bawa bergerak dengan kecepatan tinggi 0,6, tapi akan mengalami penyusutan atau mengalami kontraksi. Nah, maka rumus dari kontraksi panjang, silakan Anda tulis L sama dengan akar 1 min V per C kuadrat dikalikan dengan L0 atau waktu panjang waktu diam. Seperti itu. Silakan dituliskan untuk kontraksi panjang. Pak, maaf itu LP yang di kedua masuk akar enggak, Pak? Tidak, betul. LP di kedua tidak masuk akar ya, nak. Jadi yang di akar itu hanya 1 min V per C dalam kurung kuadratnya itu ya. Ya. Semua tetapannya nanti begitu ya, yang semua tetapannya yang masuk akar itu yang sampai V per C kuadratnya saja. Oke, silakan. Oke, sudah ya, kita teruskan.
Ternyata dari enzim semuanya, baik kontraksi panjang, kemudian ada lagi massa, penjelasannya pun juga sama. Massa itu juga mengalami perubahan atau berubah, massa bergerak atau massa relativistik. Anda tuliskan massa relativistik itu adalah M sama dengan M0 dibagi dengan akar dan seterusnya, seperti ini. Oke, itu massa. Kemudian selain massa juga ada energi, momentum. Silakan untuk momentum dituliskan bersamanya momentum relativistiknya, momentum P sama. Jadi intinya rumus-rumusnya tidak berubah. Momentum ya tetap massa kali kecepatan dan seterusnya seperti itu. Silakan. Energi, perhatikan energi. Akan ditulis yang bawah aja, energi relativistik. Bapak tarikan, ya ini nih, silakan. Energi silakan ditulis yang ini. Energi rumusnya adalah mc kuadrat, energi diam, energi total, dan energi kinetik. Silakan dituliskan 1 menit, silakan. Ya, oke. Maka pada relativitas nanti untuk energi kita ada 3 pengertian. Energi total. Energi total itu maksudnya adalah energinya adalah massanya massa bergerak. Jadi rumusnya mc kuadrat. Kalau energi diam berarti adalah massanya pada saat massa yang tidak bergerak. Maka dituliskan M0 C kuadrat. Cuma nanti beberapa buku tidak mengatakan massa diam itu selalu dengan L0, M0 tidak. Tapi intinya adalah massa diam kali C kuadrat itu energi diam, kalau massa yang bergerak itu namanya energi total. Nah, yang berikutnya energi kinetik. Energi kinetik untuk relativitas tidak lagi setengah MV kuadrat. Sekali lagi, energi kinetik untuk relativitas tidak lagi setengah MV kuadrat. Tapi energi kinetik itu adalah selisih antara energi total dan energi diam. Jadi energi kinetik itu selisih energi total dikurangi energi diam. Nah, dari sini juga Bapak tegaskan pada relativitas tidak mengenal namanya energi potensial gravitasi MGH, tidak. Tapi ya, energi hanya ada 3, tadi adalah energi apa? Energi total, energi diam, dan energi apa? Energi kinetik. Gitu ya, energi total, energi diam, dan energi kinetik. Oke. Nah, Pak, itu yang kayak perlu Bapak semangati di sini. Secara konsep hitung-hitungan, relativitas itu tidak susah. Pengertian konsep itu yang nggak susah itu nggak ada kok yang hitungannya sampai pangkat akar yang rumit-rumit, enggak. Cuman secara konsepsi itu harus dipahami. Dan cara memahaminya pun juga tidak susah kalau sudah punya clue-nya. Apa itu? Anak-anak tinggal tahu mana yang bergerak dan mana yang diam. Tadi di awal belum saya berikan ilustrasi. Sekarang saya ilustrasikan begini. Coba perhatikan. Halo, masih bisa ikutin ya? Ya, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Adi di dalam mobil. Adi di dalam mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per second.
Rio berada di luar mobil atau Rio berada di jalan, di tepi jalan. Jadi Rio berada di tepi jalan, Adi berada di dalam mobil. Pertanyaannya, apakah Adi bergerak terhadap mobil? Iya, enggak. Ayo, apakah Adi bergerak terhadap mobil? Enggak. Jawabannya tidak. Konsep gerak tadi adalah selama terjadi perubahan posisi ya. Jadi Adi tidak bergerak terhadap mobil. Tapi apakah Adi bergerak terhadap Rio? Ya. Oke. Apakah mobil bergerak terhadap Rio? Iya. Oke. Apakah Rio bergerak terhadap Adi? Iya. Ya. Ada Rio berdiri tepi jalan ya. Nah, tapi karena acuannya adalah mobil, berarti Rio bergerak terhadap mobil atau bergerak terhadap Adi. Jadi intinya adalah mana yang bergerak dan mana yang diam. Oke, sekarang kalau Bapak bawa ke agak yang lebih konkret. Taruhlah ada suatu pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 G. Kemudian kita diminta untuk menghitung perubahan waktu arloji yang dipakai orang di dalam pesawat. Nah, pertanyaannya, apakah orang di dalam pesawat itu dia bergerak terhadap pesawat? Enggak. Tidak. Tapi apakah orang di dalam pesawat itu bergerak terhadap orang yang berada di bumi? Ya. Ya, jadi maksudnya gini, taruhlah Pak Pilot dengan mencatat waktu adalah 10 second. Kemudian ada Rio berada di dalam pesawat. Sementara pengamat yang berada di bumi namanya adalah Adi. Pertanyaannya, apakah waktu yang dicatat Rio lebih besar dari 10 atau sama dengan 10? Sama dengan 10. Sama dengan 10, karena dia berada sama-sama di pesawat, kan gitu kan? Ya. Tapi apakah waktu yang dicatat oleh Adi yang berada di luar tadi akan sama dengan 10 atau lebih besar dari 10? Lebih besar dari Lebih besar, karena Adi adalah bergerak terhadap pesawatnya atau bergerak terhadap Pak Pilotnya. Jadi begitu nanti konsepsinya. Jadi intinya bukan hanya, tapi pastikan siapa yang bergerak dan siapa yang diam. Oke, begitu ya? Oke, silakan bertanya. Itu kan tadi kita mengacuannya ada yang bergerak sama ada yang enggak. Nah, itu untuk menentukan waktu yang bergerak lebih cepat atau yang diam yang lebih cepat itu gimana, Pak? Kenapa ada yang lebih cepat? Oke, betul. Jadi jawabannya gini, Bapak tadi konkretkan. Taruhlah Rio berada dalam pesawat ya, Rio berada dalam pesawat, Rio mencatat ayunan itu adalah 10 second. Kemudian Adi berada di luar pesawat. Maka kalau ditanya berapa waktu ayunan yang dicatat oleh Pak Pilot, jawabannya tetap sama dengan 10 karena Adi dan Pilot adalah saling diam, betul? Rio dan Pilot adalah saling diam. Paham? Paham ya. Tapi berapakah waktu ayunan yang akan dicatat oleh Adi berada di luar pesawat, tentu tidak lagi 10. Nah, sekarang waktu yang dicatat oleh Adi itu sebagai waktu bergerak atau waktu diam? Mengatakannya. Diam. Waktu bergerak. Siapakah yang akan mengatakan 10 itu waktu diam? Siapa? Ayo. Pak Pilot maupun si Rio itu sendiri. Oke, pinter. Jadi udah bisa tuh. Jadi siapa yang mengatakan waktu itu diam, ya berarti adalah yang orang itu yang diam terhadap daripada waktu tersebut atau terhadap kejadiannya. Oke. Insya Allah gampang kok. Maksudnya tapi awal-awal mesti agak kok bingung dan itu harus. Karena kalau langsung di awal langsung pintar, aku yang malah takut nanti. Takutnya adalah, wah jangan-jangan ini kebetulan aja. Tapi kalau secara konsepsi memang awal itu memang harus meraba siapa yang bergerak dan siapa yang tidak. Begitu aja. Oke. Nah, ada pertanyaan kah? Silakan. Ini kan yang rumus pemekaran waktu itu ada delta T, ada delta TP. Itu bedanya? Betul. Delta TP. Yang dikonkretkan Bapak tadi itu yang mana? Oke, paham. Maksudnya gini. Jadi delta TP sama dengan delta T per akar. Nah, intinya adalah gini. Untuk pemekaran waktu, delta TP itu waktu bergerak. Delta T itu waktu diam. Jadi waktu rumus delta T tadi kan delta TP sama dengan delta T per akar ya. Maka yang delta T-nya itu waktu diam, yang delta TP-nya itu waktu yang bergerak. Oke.
Bagus, silakan. Ada lagi? Berarti yang kalau misalnya yang ada pilot, yang diukur di pilot itu yang diam. Yang diam itu betul. Jadi kalau kita berbicara orang di dalam pesawat, ya maka yang diukur pilot itu yang waktu diam. Jadi nggak usah dihitung, ya berarti itu jawabannya gitu, maksud saya gitu. Baru yang diukur oleh orang yang berada di luar pesawat itulah waktu bergerak, begitu. Delta TP-nya ya Pak. Ya, oke. Sekarang kalau Bapak perjelas dibalik biar lebih paham. Adi berada di luar pesawat atau di bumi. Sementara di dalam pesawat ada Rio dan ada Pak Pilot tentunya. Nah, sekarang Bapak balik gini. Waktu yang diukur oleh Adi 10 second. Maka jawabannya, berapa waktu yang diukur oleh Rio, itu waktunya waktu bergerak atau waktu diam sekarang? Bergerak. Waktu bergerak. Berapa waktu yang diukur oleh Pak Pilot, waktu diam atau waktu bergerak? Bergerak. Waktu, ayo, yang oleh Pak Pilot, oleh kasus yang kedua. Oleh Pak Pilot berarti waktu bergerak juga kan? Ya. Tentunya waktu yang diukur oleh Rio dan waktu yang diukur oleh Pak Pilot akan bagaimana? Sama. Akan sama. Nah, gitu. Tapi samanya tidak lagi 10 second gitu. Oke. Yuk, paham. Oke. Itu pasti selalu lebih besar apa bisa lebih kecil, Pak? Kalau untuk waktu bergerak tentu selalu lebih besar karena kan delta T dibagi akar. Harga akarnya itu mesti kurang dari 1 kan? Bilangan dibagi kurang dari 1 kan hasilnya mesti lebih besar dari 1. Artinya lebih besar. Betul. Bagus, silakan. Ada lagi? Nah, sekarang gini, kalau nggak ada, ini Bapak materi yang saya share, kemudian ada juga Bapak share satu lagi, di mana yang share satu lagi itu sudah ada soalnya, ada pembahasannya, tolong diikuti dengan baik dan seterusnya. Kemudian setelah itu Bapak juga kasih semacam kuis. Kuisnya itu adalah tidak hanya relativitas tapi kuis dengan fisika radiasi kemarin. Sekali lagi bentuknya kuis. Nanti Bapak akan link. Nah, maksud saya waktu yang Anda punya sekarang sampai pukul 9.15 sekalian mengerjakan kuisnya, sekalian memahami daripada konsep relativitasnya. Karena soal kuisnya itu 10 soal radiasi, 5-nya adalah soal relativitas. Jadi intinya biar kamu memahaminya dengan baik, dengan efektif, Bapak pakai cara seperti itu, pukul 09.15 berarti semua kuis harus sudah terjawab. Artinya yang nanti masuk kuisnya lebih dari 9.15 ya sudah tidak Bapak hitung lagi gitu, maksud saya gitu. Jadi intinya gunakan belajar ini sekaligus untuk memahami konsep relativitas dan sekaligus untuk kuisnya. Dan untuk yang radiasi, mengerjakan kuis yang radiasi pun juga boleh untuk open book. Jadi boleh membaca buku, membuka buku boleh. Karena apa? Prinsipnya Bapak yang penting kamu belajar dan memahami betul konsepnya. Meskipun harus dibantu dengan membaca buku dulu, membuka buku. Oke, paham? Pak, mau nanya lagi, Pak. Oke, boleh, silakan. Berarti untuk setiap waktu yang bergerak, kalau misalnya acuannya benda yang diam, waktunya bakal lebih lama daripada benda betul. Makanya itu tadi. Nah, itu terhadap siapanya harus paham dulu. Yang bergerak yang mana, yang diam yang mana. Jadi itu betul. Nah, makanya seperti saya contohkan ini lagi, biar lebih paham ya. Rio berada dalam pesawat. Pesawatnya bergerak dengan 0,6 C. Adi berada di luar pesawat. Maka kalau waktu yang dicatat oleh Rio, ya tentu waktu apa? Waktu diam. Tapi waktu yang dicatat oleh Adi tidak lain adalah waktu apa? Waktu bergeraknya. Jadi begitu, maksudnya begitu. Ya, oke. Yuk. Berarti waktu di bumi sama waktu di di matahari lebih lama waktu di bumi ya, Pak? Pengertian lebih lama gini. Jadi guyonnya adalah yang paradok kembar tadi. Guyonnya begini. Atau guyon saya agak saya persempit gini. Guyon dalam konteks untuk pilot ataupun pramugari atau pramugara itu ya bahasa saya agak, kan dia sering naik pesawat meskipun dengan kecepatan yang tentu belum kecepatan relativitas. Intinya adalah yang bergerak meninggalkan bumi dengan kecepatan yang tinggi, maka waktu
waktunya akan mengalami pemuluran atau pemekaran. Nah, itu penjelasannya begini. Jantung itu kan akan memompa darah. Taruhlah di bumi, jantung itu memompa 60 kali per menit. 60 kali per menit. Maka kalau orang itu adalah dia pergi ke angkasa luar atau pergi dengan kecepatan adalah tinggi, maka pada saat dia bergerak dengan kecepatan tingginya itu, maka pemompaan jantung itu dia tidak sampai, berarti waktu pemompaan detak 1, detak 2 di yang bergerak tadi kan berarti lebih lama kan, karena dalam waktu 1 menit hanya butuh 40, sementara kalau di bumi adalah butuhnya 60. Nah, 60. Bapak analogikan begini, oleh karena misalkan jatah dari orang hidup itu adalah dalam 1 menit dia 1 menit dia baru menggunakan 40 detakan. Berarti masih sisa berapa? Masih sisa 20 kan? 20. Nah, artinya pengertian sisa 20 itu berarti dia akan memperpanjang umur dia, gitu maksud saya gitu. Kenapa? Karena dia masih punya cadangan 20 detakan lagi. Nah, gitu. Umurnya cadangan. Nah, memahaminya ke arah sana, maka nanti penjelasan akan menjadi lebih lambat, berarti jumlah detakan yang dia punya akan jauh lebih banyak yang tersisa dibanding daripada yang berada di bumi. Begitu penjelasannya. Oke, apa Pak? Ya, yang penting saya share, jangan ditutup dulu, saya share tentang materi dan yang harus Anda pelajari berikut dari kuisnya. Sekali lagi Anda pakai manfaatkan waktu ini untuk mengingatkan lain, Anda boleh untuk bertanya. Oke, gitu ya. Jangan tutup dulu, Bapak share dulu dari materinya dulu. Oke. Saya nge-share-nya via Zoom di sini, jadi via Zoom. Oke, sudah Bapak share, bisa didapat, bisa dicek dulu, Nak. Bisa, Pak. Bapak share-nya di chat dulu. Sudah ya, sudah ada ya. Silakan kalau sudah untuk di-download itunya, dan untuk link kuisnya juga silakan untuk di-copy dulu biar nanti Anda bisa untuk memulai mengerjakan. Oke, sudah semuanya? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan dipakai kesempatan ini sekali lagi untuk memahami dari beberapa contohnya sekaligus untuk mengerjakan daripada kuisnya. Sekali lagi boleh open book, yang intinya adalah Anda untuk mengeksplor dan memahami konsepnya lebih dalam lagi.